Asli nggih. Asli pertama kali Demangi. Niku namine sinten? Ken Sari. Ken Sari nggih. Ken Sari. Ken Sari. Terus kuluke teng Dulu sih nanti Belanda asli juga masih ada. Ditebus 25 juta nggak boleh. Kalau hobi. Terus kok bisa sampai ndek Belanda itu asal usulnya piye, Pak? Belanda. ya. Belanda iki terjun nang kene iku anek gandum nang kono akhire asli kulit ikan sari sing dikelontok iki. Tinggi kulo. Kulit. Kulit wong iki. Oh, kulit ari. Pertama kan Asli kulit iki. lah iya kulit ari. Iki kuluke. Ku insyaallah waktu itu loh yang waktu itu ditebus 25 juta nggak boleh sama Belanda. Oh berarti waktu penjajahan. Pokoknya jelas kan masih penjajahan Londo. Londo kan pertama itu nih. Habis itu kan Jepang. Terus berarti hitungannya pas Londo jajar ini intinya kan Londo sing kuasa situ acara gitu. Akhirnya terus dibawa pulang ke Gandrung itu bukan Banyuwangi tempatnya, yuk Kabupaten Banyuwangi. Asli tempatnya nang daerah Patok Sulaswetan. Cuma gandrung ini gak wedok lanang. Dudu wedok gandrung kulana. Berarti Ken Sari niku nggih jaler nggih. Jaler, insyaallah jaler Mas Ken Sari niku. Hasilnya ini gandrung kan edan loh Mas. Wong lanang sing edan dadi Gandrung ngono wae ngono. Mungkin lek anake cek melok nang tapi pinginane nang Napak Tilas gak melok anake. Anake Pak Bulan Sugiono. Aslinya Pak Bulan Sugiono sampai anake dijeneng Pak Bulan Sugiono sampai sekarang. berarti kayak Mbah Singo Laksono punya keturunan ya gelarnya ya Singo Laksono gitu. Sampai ngomong. Iku nang Patok Sulas. Aslinya Pak Bulan Sugiono. Terus kalau masalah untuk teman-teman namanya kesenian kan ya biasanya daerah sini ini masalah untuk pencetus pertama gandrung kan daerah Patok Sulas. Patok Sulas. Nah, terus ada generasi terus daerah Basurjo kan ada juga kesenian. Cuma awal mulane, kita muni awal ya. Ya. Awal itu nang Patok. Ya memang cikal bakal, dalam arti cikal bakal gandrung kan asalnya memang Kabupaten Banyuwangi cuman di wilayah Patok Sulas. Terus kan ada regenerasi. Tiap daerah mungkin ada muncullah. Cuman kan waktu itu masih zaman penjajahan Belanda, dalam arti kan gandrung pertama kan memang laki-laki. Kalau untuk penerusnya sampai sekarang ini kan yang terkenal kan perempuan. Lalu pertama kali pencetus gandrung itu kan laki-laki. Asli lama. Namanya Ken Sari. Terus ini menelusuri daerah Kaparan ya Benelan apa Kewean. Di sini juga kan menurut konon ceritanya kan ada gandrung, makam gandrung juga. Daerah situ sampean juga kan tahu. Cuma cerita, tapi Iya. kepastiannya Ya paham. Ya memang itu kuburan gandrung. Cuma kan aku sempat konsultasi sampai mantan ini. Lek gandrung lanang, aku dulu ya kurung lahir. Ya kurung enek. Kan cerita tok. ya paham. Ya yang jelas yang kita zaman penjajahan Belanda. Oh kita aja Cuma cuma lek nang kono iku salah. Di mana? Senang iki kuburan Kulon Sampir itu salah. Oh salah ya. Makanya kan bisa diluruskan. Kita kan gali informasi yang lebih akurat. Cuma mantel disitulah ada. Sak turun mbahmu enek. Mbah Semat. Iku seneng. Iki kan aslinya sing tak gali kan hitungannya ya pertama kali asalnya kan ya ini ya makam gandrung. Ya alhamdulillah dengan penelusuran ini akhirnya ketemu sama ini ya sampai hitungannya ya memang nggak tahu cuma yang jelas kan cerita kita juga kan ya menggali sesuatu itu melalui cerita kalau nggak cerita ya kan Mungkin lah itu kan pas itu nggak tahu persis. cuman area sini ada makam kuno dulunya gitu ya. Pokoknya perkiraan teko kelopokan itu kelompok kita dewa itu silur telu teko. Celur ngulan Yang malam-malam itu, Mas. enggak sana Ini Mas, aslinya kono gak enek Mas, kono Mas. Gak ono. Lek teng mriku sing ditembok niku makame sinten, Pak? Oh, maka keluarga. Oh, Keluarga Mbak Sanusi. Pak
makam gua. Dolan apa itu ini bisa Memang sebenarnya enak ngono Surabaya. dua-dua. Iku bapak tapi keluarga kono. Keluargane Bariana iku ngono lho. Nang poncotan. Lah terus koyo kene. Dhisik rasa tenan kene kan enek kuburan lawas Nang kene iki nek kuburan apa pas posisine biyen ya. Di zaman cilikku, bentane kampling. Ya itu kampling iki sekitar kampling. nang dalan papingan Dalan. Biyen kan memang anak jantan enggak digambi. kalen lawas. Eling kayu cepekan kali duduran nang isore kayu iku. Anak jam apa anak jeruk urut bahasa kuna ya. Itu ada seru-seru. Kayu blung-blungan iku. Sambung belum apa itu? Iku nang kono iku memang penjelasan juga anak loro patokane apakah itu makom? Aku juga ya Allah alam. Ngono lho. Mak memang nang ono. Maka tak sing jelas ya kuburan lawas lek memang iku gandrung ya kan mbak semati itu kan mbahmu burungnya dalam arti omahe gurung manggon Kurang mangkok kurang aku cerita ngene iki kan aku mengikuti jejak apa napak tilas yang aslinya Banyuwangi baik di Sukadayunan ini masih ono jan fotonya saya ini apa mas Penggayane. Pondasi perbatasan sampai medhot jalan sampai ke Macan Putih. Sebenarnya jene. Bahkan nang kono kan jenenge Taman Sari Sang Sumber ya. Putih baju kuwi bapakne Abise Putri Raja Tawangalun iku lho putri niku. Lah bapake Raja Tawangalun kan iki ya. Ngene kan ini. Ya cuma aku lurus sampean apa? Jadi Tawangalun itu ada 3 kerajaan. Pertama nang Gedawung. Masak sambel ambek Sing saiki di Macan Putih Sewu Takir. Iku pindah maneh nang Alian ngarep. bayam jangan apa bayam. Ya sepodono Alian. Setelah Alian terakhir nang di Rawabayu. Bahkan di situ lah Rawabayu kuburan cuma petilasan. Termasuk Macan Putih itu cuma tempatnya bersemut di Medio. Ayo ya petilasan. Wis pokoke di tempatnya semedi Mas. Iku anggap ae petilasan. Petilasan. Mulane lek kuburane sampai seperti gak ono. Memang lah ngono ani kan muksa. Diarani muksa ya pomoro iki ya tetep nang Mereka kan petilasan. berkaitan karo patih Gringsing. itu Mas. Remek ya. Sayu wiwit. Beda. Sayu wiwit kan patih iki. Perangi nang ndi? Perangi nang Gambiran. Gambiran Genteng, pusate nang lampu merah Genteng, Mas. Mbak Belanda itu menghabiskan 25 kintal emas. Belanda musuh sayu itu. Ya, anakku mulane aku mengikuti ngono lho, bukan yang buka aku juga karo dhewe cuma ngikuti. Ya Napa tilas? kabeh iki jenenge wong kan anu ruwe cerita kan laro dhewe ngene sing umur ki. Terus ngeten Pak, melenceng tapi yang masih berkaitan dengan sejarah niku teng mriki terus sih niku tiang-tiang sien niku ndamel napa? Juglangan. Teng griya. Londo Bambae awake dhewe. Nak omah lah enek kapal liwat wedi dibom iku jare mlebu ning anu jare ning curah ngene Pak Ran iki. Cuma ceritane. Ning curah iku. Dili-dili zaman enek pesawat Belanda liwat. Jepang liwat. anu londo. Liwat. Jadi kaya dige bangker lah Mas cara zaman Nggih. Pendelik ngono. Gua-guan. Tasih enten. Ya saiki dadi wis curah. gak dadi ya tetep Cara dalan. dalane banyu Mas wis gak ono anu. Ya hitungane maksudnya ki sampean lokasi. Lokasine mawon. Iki kula nebeng iku. Ning curah Sing dalan itu lho. Nah, kira-kira gini. Iku ama jaluk waktunya sampean anu sebentar habis ini ambil pengen ro aku lokasi makom gandrung lokasinya. Lokasi. Sampean anu Rono ditelusuri, kita lihat terus sekalian lihat curah. Di gandrung iki ceritane teko mae sing lebih tahu asli niki ora ancap permasalahannya. Dulunya dimakamkan pas waktu jarene ya ceritane kono. Ngamen aja niki ninggal.
Nah, ninggal iku arep dikon apa zaman dulu kan ya gak mungkin. Akhirnya dimakamno nek kene. Cuman lokasi pemakamannya dari daerah kene Bandung Pak kan. Sampai yang Balasimen pokoknya di area situ. Tapi lah masalah untuk tempatnya posisi di sini gak ngerti, cuman ceritanya gitu. Makanya lah umpama sampai nak kono, berarti kan ada kesenambungan. Anak ini istri. Makanya sampean umpama itu coba iki akhirnya kan bisa Cuma lokasi ini wis gak enak Marwoto lho sana. Nggih. kalau sekarang kalau iku yang dhisik gumuk saiki dadi persawahan. Nah, hitungane kan Cuma perkiraan iku nang kene ngono. dulunya memang ada makam kuno, ngono tok ae. Hilangnya termasuk Iya pasangnya mbah ya, nenek mbah. hilangnya termasuk. Ya bukannya anu lho ya Amit yo. Iya kan kemarin mang. Kan terus ke sawah. Desa terus memang tinggi sawah kuburan lawas. Wong sedangkan kuburan nak kono iki cepet saiki yo gak enak. Tapi lek kuburan omahe Pak Palate. Malah tapi aku mulai bayi enek, aku mulai cilik iku enek. Iya, cuman kalau sekarang kan gak ada bisa. Wes gak enak. Gak loro telu. Lah dhisik nang kono ceritane wong tuwa kono. Lah delok anu nih, kono iki kuburan tok. Akeh kuburan. Lah cuman saiki kok gak enak. Akhirnya terus kumpul iki. Saya gorengan setengah mateng malah saya Lek sejarah itu aku mengikuti, tapi juga ngikuti full Kak. Ngono lho. Di samping aku ambek jualan ambek ngikuti. Lek sejarah lho Mas. Masalahnya yang jadi teka-teki ini kan Kebaman ini asal mulai dari mana? Kemarin tuh dikonfirmasi ke desa bahwa artinya Kebaman ini ternyata itu salah. Bahasanya memang nggak ada. Kebaman itu kalau masalah Kebaman memang agak ada kemiripan. Satu sisi lain di sini pernah orang-orang buat persembunyian itu. Yang kedua lumbung padi, dan di sini itu pusat logistik Pak. Logistik zaman dulu itu di sini. Terus ada parijata itu kan terus Logistik kan termasuk sembako. nggih. Terus stasiun di sini itu kan akses untuk Melancarkan menyalurkan logistik untuk mungkin Belanda itu dulu menghancurkan pusat logistiknya itu di sini. biar gak ono pemasukan. Jadi ada kata-kata keboman mungkin bisa. Mungkin ngono Mas. Nggih. Wong biyen itu Nggih, lari. Pak Lurah anu arep Pak Lurah Acin. Enek kudune nang kene. Lu kudune Pak Lurah Acin. Mare mungkin gak ngerti. Wis gak mungkin anu ya. Masalah ceritane desa Kebaman iki desa besar cuman gak punya cerita. Tak punya cerita. Punya sejarah. Gak ada sejarah. Jadi ini iki mungkin kebaman iku ya iku mau lek wong bingung mesti kebaman. Ya bisa ada sangkut banyak termasuk bangker nang isor iki Mas. Ada sangkut pautnya Kebaman iku mau krono ono bom gawe bangker iku. Terus lumbung padi juga banyak dulunya katanya. Oke, biar ono eling ku mbiyen Bang gawe nang kono ya. Ya Bang. Lambat Lasimen kan apa ya. Mungkin bisa itu. Ya ayo semua Halo guys, ini kita langsung menelusur ke lokasi yang diduga makam kuno ya. Apakah itu makam gandrung yang kita cari atau makam lain? Yang pastinya ini berkaitan dengan sejarah yang kita gali ya. Berhubung komentar-komentar silakan terserah mau komentar apa, yang jelas kita menelusuri ini berdasarkan real cerita dan real sejarahnya ya. Jadi kita nggak mengada-ada, entah itu desa penari atau apa terserah. Yang penting saya mencari ini berdasarkan cerita nyata ya. Ini dulu ada makam kuno. Hubungan karek yo. Kene yo, ada hubungan. Sekitar mana Mas? Ya sini Mas. Ini makamnya dulu kuno, makam kuno. Tapi nggak tahu lo makam siapanya, yang jelas nggak tahu. Soalnya iki dia gak didam gawe angin apa. Jadi iki masuk ini. Panjang ya? Dua ya.
makamnya satu. Satu cuma bukan makam gandrung. Iya, ya. Jelas ya. Terus kalau masalah Terus berarti jalannya dulu nggak di sini ya? Baru. dulu situ. Oh, dulu jalan tapak, Mas. Oh, nggih. Lumbungnya di sini kene. Hah? Dulu lumbung. Lumbung padi. Iya, Kak. Paduk ini. Oke, ngiling aku ya. Oh, makan ngalor. Lumbungnya. Terus kayak ada sanggar-sanggar kesenian, katanya ada wayang, ada apa? Apa? Anu iku ada kemudian Pak Leha. Oh, Pak Lehan. Oh iya, sejarah ya. Lah iya. Ya aja dulu kan anda dulu. Anak kaya Lodo. lah itu lodo. Nggih. Video sebelah itu, Pak. Bukan video saya. Aku Iya kan. konsep iku. Singapura kan enak. Dulunya di sini jalan ternyata baru. Ternyata jalan itu dulunya makam. Ya, baru ya. Ini kita cari lagi yang kronologi makamnya, yang disangka itu makam gandrung. Ya iku tunggake kan iku. Apa iku? Yang gedang iki lho, omahe Mas Mates. Lengku. Ya tunggake klopo lho ngarepe. Berarti dulunya kampungan gitu. Oh enggak, rumah satu. Oh, tapi di tengah sawah. Dulu kuncine anu tanah kene lho. Yo Mas Bay. Ini iki. Ya iki Mas, sampeyan iki perkiraan lho Mas ya. Oh, iya. Kayak area sini lah ya di wilayah ya. Kok antara klopo iki sampai klopo itu Mas. Ya, Makam. Makam gandrung, jare makam gandrung lho. Kok wilayah iki lho, cuma gak iso mastekno tepat endi, gak iso mastekno. Nggih. Ini betul. Ngono. Cuma lek pokok karo nggo mentas mati ku ronggo. Ya bener iki. Iki lah. Iki Mas, ini. Dulu di sini rumah cuma satu, rumah kakek saya. Gak kuburannya berapa, Pak? Satu antara kelapa ini sama itu Kurang nggih. lebih lah Mas. Kurang lebih Area sini lah, area iki. Gila. Apa? Bulan kono Mas. belum ada rumahnya kakek saya. Omah di iki sini. durung enek. Di sini sudah ada bisa termasuk baru banyak kita. Dulu bentuknya apa, Pak? Pak Nisa. Batu ngene. Cuma aku kan lho. Nggih. Ya kayak kuburan kayak makam-makam. Tapi padane kan batu. Padane watu. Batu, bukan batang nggih. Ah, kayak foto. Terus kayak kuburan. Cuman dilingkari bata. Cuman kalau masalah untuk paesan patokan itu batu. Terakhir terlihat itu tahun berapa, Pak? Nggih. Omah kene iki guru nenek Om Mas. Nggih. Dulu rumah sini Cuma satu-satunya rumah satu di sini. Berarti sini ya lokasinya. untuk masalah bangkar. Bangkar. Bambu sak kidul. Kalau tak itu. Bambu ini, Pak. Nggih. Tempat sembunyi lah. Nggih. Daerahnya di situ tadi, dan ini mau menuju ke bunker ya, bekas bunker. Mulai di mana, Pak? Oh, Dulu di sini tuh bambu. Oh, bambu. Habis itu Biar gak cetek ini. Biar jeru Mas. digali buat untuk sembunyi. ini ya, Pak.
Terus di atasnya ditutupi daun gitu, Pak. Kasih tanah. Oh. Jadi ini guys, dulunya itu tempat persembunyiannya orang-orang dari pesawat Belanda atau Jepang untuk bersembunyi ketika pesawat musuh lewat, dan orang-orang penduduk kampung itu sembunyinya di sini sepanjang kubangan ini ke sana dulunya ya. Dulu di sini juga banyak lumbung-lumbung padi, ya mungkin itu pesawat lewat sini untuk menghancurkan pusat-pusat logistik yang ada di sini. Nah ini kalau untuk aliran sungai bukan, ini terlalu dalam dan terlalu kecil. Ya daerah sana itu sampai ini dulu itu curah galian, memang digali, memang bukan galian, memang digali untuk sembunyi kalau ada pesawat dari Belanda itu. Lebar mas. Lebar. Lebar mas. Lebar mas. Lebar. Nah jelas ya, tahu kan yang tua. Berapa meter Pak lebarnya Pak dulu Pak? Antara sana sampai 2 meter. Memang dulunya bukan aliran sungai ya, bukan nggih. Memang bekas galian nggih. Itu termasuk gendeli wong Caparan nih, Mas. Nggih. Gendeli wong Caparan. Waktu zaman langsung sing digedhuk iku. Nggih. Berarti di arah itu Bapak. Memang bukan aliran sungai nggih Pak. Lho dudu Mas, bukan. Memang bekas kubangan. Nggih. Anyar-anyar iki ae di aliran sungai. soalnya kan tempat paling rendah. Iya. Iya jauh Mas. Dan kali. Ya sisa-sisa Dia juga pring-pring ini. dia enggak akeh pring ini kan sisa-sisa. Ya termakan waktu tumbuhan usaha. Jadi sisa-sisa kedalaman kan di Gali dulu sama orang-orang dulu di sini. buat itu sih waktu zaman kapal Longgo Lewat nggih. nanti dikulit kayak ini gitu Mas. Oh nggih. Ini terus ditutupi godong-godong kayak lemah. Elektrik kene gawe gota ku lho Dek. Nah, ya foto itu. Yo, Oh, dulu berarti seperti kayak bukit gitu Pak. kalau dibilang bukit enggak sih Mas. Hmm. Cuma Tinggi. Berarti kalau sini tinggi ini dalam sekali ya. Nggih. tapi bukan bukit cuma datarannya agak tinggi. Nggih. Enggak klopo. Sak tumbak klopo ya dukune Mas. Oh nggih, anu nggih. Termasuk dalam nggih, lek tiang mlebet pasti saged nggih. Sak ngene iki lebih Mas. Nggih. Lebih. Lah iki sisa-sisa kedalaman Nggih, kan sak masih- monten. Cuma pringnya gak enek biyen pringnya Mas. Tapi hitungannya kan itu wis kemakan. Wis Anu kan. Oh, kemakan zaman. Kalau aslinya ya mungkin lebih dalam. Ada. Bisa iki sing gendeli wong sarat-arat. Berarti sejarah termasuk pertama ini ada memang nyata kisahnya Mbak Tun ya. Ukure tanah. Nggih, sak niki nggih, klopo niki nggih. Tinggine tanahe sak. Berarti tingginya segini ya Pak dulunya Pak ini. Segini. Nggih. Berarti sekitar Wong sarat-arat sak wakeke yo kena. Kan mulai itu kono sampai rono. Lah yang pesawat numpat rono wedi. Jadi sak anak putu itu di omah iki dikosongi mlayu rene kabeh. Nah, oke guys, tadi lokasi yang sebelumnya dulu digunakan sebagai tempat persembunyiannya penduduk sini ya. Ketika ada pesawat
lewat. Kenapa saya menelusuri sini, karena memang sejarahnya belum tertulis dari sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu penelusuran sejarah yang mungkin saya lakukan dengan teman-teman. Nyata lah ceritanya, itu memang cerita real ya. Dan kami sebisa mungkin menggali secara detail, biarpun agak kesana kemari ceritanya, tapi yang jelas kami tidak setting-settingan ya. Percuma kalau tayangannya menarik, penampakan tapi bohong semua kan lucu. Makhluk astral itu kalau kena cahaya itu kayaknya nggak mungkin dia menampakkan diri. Itu menurut saya. Dan saya tidak memaksakan untuk mengikuti channel ini, karena memang saya membuat channel ini hanya untuk menggali sejarah. Kan cuma penelusuran, jadi lamangannya aku menggali akhirnya teko mama bawa itu loh, ibu tawa lah ngomong no lah eleng pusing nengku kepala panik dan aneh kirit kan ibu malah paham ngomongin kan gak mati kan cuman lah daerah itu eleng ini dari makna dari bau itu dari makan barang Punya orang guys, nggak boleh guys. Jadi ini jalannya masih baru. Ini dulunya bukan jalan, tapi jalan setapaknya lewat sini. Situ makam panjang situ. Tapi sudah terkikis zamannya. Tapi ceritanya masih, orang-orang sini masih ingat lah. Nah, tadi kita dapat informasi tentang Mbah Kromo, Ponorogo, terus Gandrung, terus tempat bunker. Nanti kita rangkai lah gimana ceritanya. Yang jelas ini banyak sejarah yang perlu diungkap. Oke, tapi yang lebih penasaran tadi topi gandrung yang terbuat dari kulit penarinya itu yang membuat saya sedikit banyak penasaran di situ, karena lokasinya di Belanda. Apakah Mas Pur harus ke Belanda ini? Kulo nang Londo Mas. Apa awake dhewe nang Londo? Oh, nggih. Halo guys, kita makan-makan dulu. Bro. Mantap. Wis kono kon mangan-mangan sih. Oh, nggih. Nggih. Iki piye iki? Makan iki. Masak aloe wis.